Malam itu, lampu minyak di pasar kecil kota Basrah mulai meredup, menyisakan cahaya temaram yang membuat bayangan-bayangan orang tampak menari di dinding-dinding rumah. Abu Nawas berjalan santai, seolah-olah ia tak punya tujuan tertentu. Langkah kakinya ringan, tetapi matanya tajam, selalu mengamati orang-orang di sekitarnya. Ia bukan sekadar orang tua biasa. Ia terkenal karena kelicikannya, kepandaiannya menipu raja, dan tentu saja kemampuan mengubah situasi serius menjadi hiburan. Di sudut pasar, Abu Nawas melihat seorang pemuda tampak gelisah, menunduk sambil membawa kantong besar yang tampak terlalu berat untuk tubuhnya. Pemuda itu beberapa kali menoleh ke kanan dan kiri, seakan takut ketahuan seseorang. Abu Nawas mendekat dengan senyum lebar, penuh rasa ingin tahu. "Hei, nak, apa yang kau bawa di kantong itu?" tanya Abu Nawas. Suaranya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu hampir terjatuh karena kaget. Ini hanya belanja malam, Pak," gumamnya, nada suaranya gugup. Abu Nawas mengernyitkan dahi, matanya menelusuri kantong itu. Dari bentuknya saja, ia sudah tahu, bukan belanja biasa. Beberapa ayam berkeriapan di dalam kantong, terdengar suara kluk-kluk panik, dan ada sesuatu yang bergoyang-goyang di bawah, mungkin roti atau kendi minyak. Abu Nawas tersenyum licik, senyum yang menandakan bahwa ia telah menebak kebenarannya. "Kau bilang belanja malam, ya?" Ayamnya bukan ayam hias kan?" tanya Abu Nawas sambil menepuk-nepuk dagunya. Pemuda itu tersentak dan wajahnya memerah. Aku, ini, mencuri, Pak." Akhirnya pemuda itu mengaku, tak bisa lagi berdusta. "Aku takut ketahuan." Alih-alih marah atau memanggil pengawal, Abu Nawas malah tertawa pelan. Suaranya bergema di antara kios-kios kosong. "Nak, kalau begitu, ayo aku temani. Tapi ada satu syarat, kalau ketahuan, nanti jangan salahkan aku, ya." Pemuda itu terdiam. Apakah ia salah dengar? Seorang Abu Nawas yang terkenal bijaksana dan sedikit gila, menawarkan diri untuk menemani seorang pencuri? Namun, ketika melihat mata Abu Nawas yang bersinar penuh rasa penasaran dan licik, pemuda itu tak punya pilihan selain mengangguk. Maka dimulailah perjalanan mereka. Abu Nawas memimpin dengan gaya dramatis, seolah-olah mereka sedang menjalankan misi rahasia kerajaan. Ia mulai memberi tips kepada pemuda itu, meskipun tipsnya tidak masuk akal. Jika ketahuan, pura-pura menjadi latihan menabung ayam. Jika anjing mengejar, menari-narilah seperti ayam sedang festival. Jika tetangga terbangun, bilang saja sedang menguji keberanian ayam. Pemuda itu tidak bisa menahan tawa, tapi juga merasa agak takut. Abu Nawas, tentu saja, menikmati setiap detik. Bayangan lampu minyak menari di wajahnya, dan senyum licik itu seakan mengisyaratkan bahwa malam ini bakal penuh kekacauan yang menyenangkan. Mereka melangkah menuju gang sempit di belakang pasar, tempat Abu Nawas berpikir untuk mengajari pemuda itu cara mencuri yang efisien. Sambil berjalan, Abu Nawas mulai menceritakan kisah-kisah lucunya sendiri. Bagaimana ia pernah menipu raja dengan trik sederhana, atau bagaimana ia membuat pedagang kaya tertipu oleh ayam yang tampak biasa tapi sebenarnya ayam berbakat. Pemuda itu mendengarkan dengan mata membulat. Ia setengah takut, setengah kagum. Abu Nawas, dengan gaya dramatisnya, tiba-tiba berhenti, menunjuk arah rumah tetangga, dan berkata, "Nah, inilah target pertamamu. Jangan takut. Ingat, ayam itu lebih takut pada kita daripada kita pada ayam. Kalau mereka berteriak, kita berteriak lebih keras, atau lebih lucu." Pemuda itu menelan ludah, tapi tawa kecil tak bisa ia tahan ketika Abu Nawas mulai menirukan suara ayam dengan suara yang sangat nyaring dan absurd. "Kluk-kluk, kluk-kluk, manusia datang, kluk-kluk, berhati-hatilah," teriak Abu Nawas, membuat pemuda itu tertawa terpingkal-pingkal sambil menutupi wajahnya. Dan begitulah malam itu dimulai. Malam yang seharusnya serius, berubah menjadi penuh tawa dan kekacauan, berkat Abu Nawas, pencuri nakal, dan ayam-ayam yang tampaknya akan menjadi saksi dari kelicikan terbesar malam itu. Setelah pertemuan malam itu, Abu Nawas dan pemuda pencuri berjalan menuju halaman kosong di belakang pasar. Abu Nawas mengamati pemuda itu dengan seksama. "Nak, sebelum kita mulai misi besar ini, kau harus belajar seni mencuri ala Abu Nawas," katanya sambil menepuk bahu pemuda itu. Pemuda itu menelan ludah, tak yakin apakah ia harus takut atau tertawa. "Pertama," Abu Nawas memulai, "kau harus tahu, mencuri itu bukan sekadar mengambil barang. Itu seni, dan seni harus dramatis." Ia lalu merentangkan tangan seperti maestro,
sambil menirukan suara angin malam, membuat bayangan mereka menari-nari di dinding. Lihat, bayangan kita harus tampak seperti hantu, agar ayam-ayam itu takut sebelum kita takut. Pemuda itu hanya mengangguk, masih bingung. Abu Nawas kemudian mengambil selembar kain putih dan membungkusnya di sekeliling tubuhnya. Ini kostum hantu ayam. Kalau kau ingin sukses, kau harus menyatu dengan malam dan dengan ayam, ujarnya sambil tertawa. Pemuda itu mencoba menirukan, tetapi kain itu terlalu panjang dan ia hampir tersandung sendiri. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, hingga suaranya menggema di gang sempit. Bagus, bagus. Tapi jangan lupa, kita harus latihan dulu, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke beberapa tumpukan jerami. Kita akan berlatih mengambil ayam dari tumpukan jerami. Ingat, jangan sampai ayam kita ketahuan bahwa kita mencuri. Mereka mulai latihan. Abu Nawas menirukan gerakan ayam dengan dramatis, melompat-lompat, mengepakkan tangan seperti sayap, dan mengeluarkan suara kluk-kluk yang absurd. Pemuda itu mencoba mengikuti, tapi malah terjatuh beberapa kali. Abu Nawas tertawa sambil mengangkat tangan. Nak, jangan takut jatuh. Kalau jatuh, pura-pura ayam sedang bermain tanah. Itu bagian dari seni. Paham? Setelah beberapa menit, Abu Nawas mengajarkan trik lain, berjalan mundur. Kalau ada tetangga lewat, kita harus terlihat seperti hantu misterius. Kalau kita berjalan mundur sambil menirukan suara ayam, mereka pasti bingung dan tidak curiga. Pemuda itu mulai merasa aneh. Ia berkata, Pak, ini terlihat sangat konyol. Apakah ini benar-benar berhasil? Abu Nawas tersenyum licik. Nak, ingat, yang penting bukan berhasil atau tidak, tapi tampak hebat saat mencoba. Jika gagal, itu hanya drama komedi gratis untuk orang lain. Latihan berlanjut, dan semakin lama semakin absurd. Abu Nawas memutuskan untuk menambahkan elemen tambahan, bungkusan cadangan. Kalau kita salah mengambil ayam, kita bisa menukar dengan roti atau kendi minyak. Ayam tidak akan menuntut, dan manusia yang melihat kita akan bingung, ujarnya sambil menaruh beberapa roti di tanah. Pemuda itu hanya bisa menggeleng, setengah tertawa setengah bingung. Kemudian, Abu Nawas mengeluarkan ide terakhir, strategi panik yang dramatis. Kalau ada anjing atau tetangga yang mengejar, kau harus menari-nari seperti ayam sedang festival. Ingat, semakin dramatis, semakin aman kita. Pemuda itu mencoba menirukan, tetapi hampir menabrak pohon. Abu Nawas menertawakannya tanpa henti. Suaranya bergema di halaman malam itu. Setelah hampir 1 jam latihan absurd, Abu Nawas duduk di atas tumpukan jerami, menghela napas panjang, dan berkata, Nak, kau siap. Besok malam kita akan mulai misi pertama. Ingat, rahasia terbesar dalam mencuri adalah, jangan pernah serius. Kalau kau serius, kau akan ketahuan dan tertawa tidak akan pernah datang. Pemuda itu mulai tersenyum. Meski awalnya takut, malam latihan ini membuatnya merasa lebih berani, dan tentu saja, lucu. Ia sadar bahwa dengan Abu Nawas di sisinya, mencuri bukan lagi pekerjaan menakutkan, tapi petualangan yang absurd dan penuh tawa. Abu Nawas kemudian berdiri, menunjuk ke arah langit malam, dan berbisik dramatis. Nak, lihatlah bulan. Ia akan menjadi saksi keberanian kita, dan kelicikan kita. Besok malam, kita akan membuat sejarah, atau setidaknya membuat ayam-ayam itu bingung total. Dan malam itu, mereka pulang dengan hati ringan, tetapi dengan rencana yang semakin gila di kepala mereka. Pemuda itu tidak bisa menahan tawa, sementara Abu Nawas tersenyum licik, tahu bahwa petualangan malam berikutnya akan lebih konyol dan lebih menegangkan. Malam berikutnya, Abu Nawas dan pemuda pencuri sudah siap di gang sempit dekat pasar. Abu Nawas mengenakan kain putih ala hantu ayam, sedangkan pemuda itu masih terlihat gugup, tapi bersemangat. Mereka membawa kantong kosong, roti cadangan, dan tentunya senyum licik Abu Nawas yang siap menciptakan kekacauan. Nak, ingat pelajaran kemarin. Ini bukan sekadar mencuri. Ini seni, ini pertunjukan, ujar Abu Nawas sambil menepuk bahu pemuda itu. Pemuda itu menelan ludah, namun rasa gugupnya sedikit berkurang karena tawa Abu Nawas yang menular. Target mereka malam itu adalah rumah seorang tetangga yang memiliki ayam yang terkenal lincah. Abu Nawas meninjau situasi dengan mata liciknya. Lihat, Nak, ayam itu seperti prajurit malam, tapi kita bisa mengelabuinya dengan trik sederhana. Kita harus masuk diam-diam, pura-pura hantu, dan jangan lupa, tertawa sedikit supaya ayam tidak curiga.
Mereka mulai mendekati halaman. Abu Nawas memimpin, menirukan suara angin dan suara ayam hantu. Kluk-kluk, manusia datang. Kluk-kluk, jangan panik, hanya seni. Pemuda itu berusaha menahan tawa tapi akhirnya ikut menirukan suara absurd itu, sehingga bayangan mereka bergerak liar di halaman. Saat mencapai kandang, Abu Nawas memberikan instruksi. Nak, kau ambil ayam dari sisi kiri, aku dari kanan. Jika ayam menjerit, kau harus pura-pura menari seperti ayam sedang festival. Pemuda itu menatap Abu Nawas bingung. Festival ayam? Maksudnya? Tanya saja nanti pada ayam. Nak, sahut Abu Nawas sambil tertawa terbahak. Ia lalu mulai menirukan tarian ayam yang konyol, melompat-lompat sambil mengepakkan tangan, membuat pemuda itu tersedak tawa. Namun, justru itu yang membuat ayam-ayam di kandang bingung. Beberapa ayam menatap mereka, menggerakkan kepala dengan penasaran, dan akhirnya beberapa ayam bahkan mundur karena takut dengan hantu yang menari. Pemuda itu mulai mengambil ayam-ayam yang paling jinak. Abu Nawas, dengan sigap, menangkap ayam paling besar. Namun, seperti biasa, kekonyolan terjadi. Abu Nawas malah mengambil ayam tetangga lain yang tidak seharusnya, hingga terdengar suara ketukan dari pintu. Pemilik kandang muncul. Matanya terbelalak melihat Abu Nawas menari-nari sambil membawa ayam. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak pemilik. Abu Nawas berhenti sejenak, menunduk sambil memeluk ayam yang salah tangkap, lalu berkata dengan suara penuh drama, "Tenang, Pak. Ini eksperimen seni malam hari. Ayam-ayam ini, sedang mengikuti latihan teater improvisasi gratis." Pemilik itu terdiam, tak yakin harus marah atau tertawa. Abu Nawas menambahkan, "Kami, sedang mengadakan festival ayam rahasia. Gratis, Pak, jangan khawatir." Pemilik kandang itu menatap Abu Nawas, kemudian menatap pemuda pencuri, dan akhirnya tak bisa menahan tawa. Kalian berdua ini gila. Tapi, kelihatannya lucu juga. Ambil saja beberapa ayam, tapi jangan membuat keributan besok lagi. Dengan lega, Abu Nawas dan pemuda itu membawa ayam-ayam mereka pulang. Sepanjang jalan, Abu Nawas terus tertawa, memeluk ayam-ayam, dan memberi komentar konyol. "Lihat, Nak, ayam-ayam ini tampak kagum pada kita. Kalau mereka bicara, mereka pasti bilang, 'Hebat, gila, tapi hebat.'" Pemuda itu hampir tersedak tawa lagi. Ia mulai menyadari satu hal penting. Dengan Abu Nawas, mencuri bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi sebuah petualangan absurd yang penuh tawa, drama, dan kekacauan yang lucu. Malam itu mereka sampai di rumah dengan hati ringan dan kantong berisi ayam. Abu Nawas duduk di beranda, tersenyum licik, dan berkata, "Nak, ingat, rahasia mencuri bukan soal barang, tapi soal pengalaman dan tawa. Besok kita akan mencoba sesuatu yang lebih menantang, kendi minyak misterius." Pemuda itu mengangguk, sambil tersenyum lebar. Ia menyadari bahwa malam-malam bersama Abu Nawas akan selalu lebih gila dan menghibur daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa malam setelah misi ayam, Abu Nawas dan pemuda pencuri sudah kembali siap dengan semangat baru. Kali ini, target mereka adalah pedagang minyak yang terkenal pelit, yang menyimpan kendi minyaknya di gudang kecil di pinggir pasar. Abu Nawas, seperti biasa, datang dengan ide-ide absurd. "Nah, malam ini kita akan mencuri minyak, tetapi bukan minyak biasa. Ini minyak sakti, minyak mahal. Dan kita harus tampak seperti roh minyak agar aman," kata Abu Nawas sambil menepuk bahu pemuda itu. Pemuda itu mengerutkan kening, tapi hanya bisa mengangguk. Ia mulai terbiasa dengan kegilaan Abu Nawas. Abu Nawas mengambil kain putih lain, membungkusnya di tubuhnya, dan menambahkan topi anyaman untuk tampak seperti hantu minyak. Ia melompat-lompat sambil menirukan suara, "Cicit," seperti minyak yang mendidih. "Dengar, Nak, kalau pedagang itu melihat kita, ia pasti takut atau bingung. Yang penting, jangan lupa tertawa." Mereka menyelinap ke gudang. Abu Nawas memberi instruksi dramatis. "Nak, kau ambil kendi dari sisi kiri, aku dari kanan. Jika tumpah, jangan panik. Kita akan menganggapnya sebagai ritual mandi minyak gratis." Pemuda itu mengangguk, setengah tak percaya, setengah menahan tawa. Saat mereka mulai mengangkat kendi, Abu Nawas tiba-tiba terpleset karena kaki pemuda itu tanpa sengaja menendang kainnya. Kendi minyak hampir jatuh dan tumpah ke kaki Abu Nawas. "Aduh, ini, ritual mandi minyak. Gratis, gratis.
teriak Abu Nawas sambil melompat-lompat dan mengibas-ngibas kainnya yang licin oleh minyak. Pemuda itu tertawa terpingkal-pingkal, hampir tak mampu menahan diri. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Pedagang minyak muncul dengan mata terbelalak. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di gudangku?" teriaknya. Abu Nawas, tanpa ragu, menunduk sambil memeluk kendi minyak, lalu berkata dengan suara dramatis, "Tenang, Pak. Kami hanyalah roh minyak yang ingin menguji kesucian minyakmu. Ritual ini, gratis dan tanpa izin." Pedagang itu menatap mereka, bingung antara marah dan tertawa. Abu Nawas menambahkan, "Jika ingin ikut ritual ini, Pak, boleh. Gratis." Ia lalu mulai menari sambil menirukan suara minyak mendidih, membuat pedagang itu semakin bingung. Pemuda pencuri hampir jatuh pingsan karena menahan tawa. Abu Nawas kemudian berkata, "Nak, cepat ambil beberapa kendi, tapi jangan tumpah lagi. Ingat, yang penting bukan minyak, tapi drama." Pemuda itu mengikuti instruksi, berusaha menahan tertawa sambil mengangkat kendi dengan hati-hati. Setelah beberapa menit yang penuh kekacauan lucu, mereka berhasil membawa beberapa kendi minyak keluar gudang tanpa tumpahan besar, meski Abu Nawas tampak seperti habis mandi minyak. Pedagang itu menatap mereka lagi, lalu akhirnya berkata, "Ah, kalian berdua memang gila. Tapi, kelihatan lucu juga. Ambil saja beberapa kendi, tapi jangan kembali lagi dengan kostum itu." Abu Nawas tersenyum licik, memeluk kendi minyak, dan berkata, "Nak, lihat, kita bukan pencuri biasa. Kita seniman, dan malam ini kita berhasil membuat sejarah. Atau setidaknya, membuat pedagang itu pusing dan tertawa sekaligus." Di perjalanan pulang, Abu Nawas terus menertawakan kejadian malam itu, memeluk kendi minyak sambil berkomentar, "Nak, kalau orang bilang mencuri itu salah, mereka lupa bahwa seni adalah yang paling penting. Kita telah mencuri, menciptakan tawa gratis." Pemuda itu, meskipun lelah, tertawa terbahak-bahak. Ia mulai menyadari bahwa malam-malam dengan Abu Nawas selalu penuh kegilaan yang tak akan ia lupakan. Malah, lebih dari sekadar mencuri, itu adalah petualangan absurd yang lucu. Dan malam itu, di bawah cahaya temaram lampu minyak, Abu Nawas menatap bulan, tersenyum licik, dan berkata, "Nak, besok malam kita akan menghadapi sesuatu yang lebih sulit, anjing tetangga yang galak. Bersiaplah, ini akan menjadi pertunjukan paling lucu." Beberapa malam setelah petualangan kendi minyak, Abu Nawas dan pemuda pencuri kembali beraksi. Kali ini mereka berniat membawa oleh-oleh dari pasar tanpa diketahui tetangga. Tetapi seperti biasa, Abu Nawas selalu menyiapkan kejutan konyol. Malam itu, bulan tampak bulat sempurna, menyorot jalanan sempit dan halaman-halaman rumah. Abu Nawas mengenakan kain putih ala hantu ayam, sementara pemuda pencuri mulai terbiasa dengan strategi aneh ini, walaupun masih sering tersandung sendiri. Mereka membawa beberapa ayam cadangan dan kendi minyak yang tersisa dari malam sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara menggonggong keras dari kejauhan. Seekor anjing besar muncul, matanya menyala di bawah cahaya bulan. Ia mengejar mereka dengan cepat. Pemuda itu hampir panik. "Pak, anjing itu pasti akan menggigit kita," teriaknya. Abu Nawas tersenyum licik. "Tenang, Nak. Ini bagian dari pertunjukan. Lihat dan pelajari." Ia lalu berdiri tegak, menepuk-nepuk kain putihnya, dan mulai menari-nari sambil menirukan suara ayam yang marah. "Kluk-kluk, manusia berani datang. Kluk-kluk, takutlah." Anjing itu berhenti sejenak, menatap Abu Nawas bingung. Gerakan aneh dan suara absurd itu membuatnya ragu. Lalu ia mulai berputar-putar, kebingungan. Pemuda pencuri hampir pingsan karena menahan tawa. Abu Nawas melompat-lompat, mengibas-ngibas kainnya yang panjang, dan menirukan ayam terbang sambil membawa beberapa kendi minyak di tangannya. "Aku tak percaya ini berhasil," gumam pemuda itu. Namun Abu Nawas segera menepuk pundaknya. "Nak, jangan bicara. Fokus pada seni." Ketika anjing itu mulai mendekat lagi, Abu Nawas menambahkan strategi baru, menempelkan sepotong roti di tanah dan pura-pura memohon sambil menari. "Lihat, Nak, aku berkorban demi tawa," katanya dramatis. Anjing itu berhenti, mencium roti, dan mulai mengunyahnya. Pemuda pencuri hampir roboh tertawa. Abu Nawas mengajak pemuda itu untuk terus berjalan sambil menari lompat, membuat bayangan mereka di tembok rumah terlihat seperti hantu ayam yang menakutkan. Tetangga yang melihat dari jendela pun tertawa, tidak percaya dengan pemandangan absurd ini. Setelah beberapa menit drama konyol,
mereka berhasil meloloskan diri dari anjing itu dengan selamat. Abu Nawas bahkan memungut beberapa ayam tambahan yang mereka bawa dari kandang tetangga malam sebelumnya, sambil berkomentar, "Lihat, nak, seni itu menang. Kita selamat, tawa tetap ada, dan anjing, ikut senang dengan roti gratis." Di tengah jalan pulang, pemuda pencuri menyadari satu hal, ia hampir tidak peduli lagi tentang mencuri. Malam-malam dengan Abu Nawas telah berubah menjadi pertunjukan komedi yang absurd, penuh tawa, dan kekacauan yang lucu. Ia belajar bahwa keberanian, improvisasi, dan kelicikan dapat mengubah situasi paling menakutkan menjadi hiburan gratis. Abu Nawas, tentu saja, tidak berhenti di situ. Ia berdiri di tepi jalan, memandang bulan, dan berkata dramatis, "Nak, malam ini hanya pemanasan. Besok kita akan menghadapi tantangan terbesar. Pemilik barang yang kembali untuk mengecek, dan aku punya rencana licik untuk itu." Pemuda itu hanya bisa tersenyum, sadar bahwa setiap malam bersamanya Abu Nawas adalah pelajaran hidup yang konyol dan tak terlupakan. Beberapa malam setelah kejadian anjing, Abu Nawas dan pemuda pencuri merasa semakin percaya diri. Mereka membawa beberapa ayam dan kendi minyak yang masih tersisa, yakin bahwa rencana malam ini akan lebih mulus. Namun, seperti biasa, Abu Nawas selalu punya kejutan, dan kejutan itu datang dalam bentuk pemilik barang yang tak terduga. Malam itu, saat mereka berjalan pulang dari pasar, terdengar suara langkah cepat di belakang mereka. Abu Nawas menoleh, tersenyum licik, dan berkata, "Ah, nak, sepertinya ada yang ingin menyapa kita, atau memeriksa apakah seni kita sudah selesai." Pemuda pencuri menatap Abu Nawas dengan panik. "Pak, itu pemilik ayam dan minyak. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas hanya tertawa pelan. "Tenang, nak. Ini bagian dari pertunjukan. Ingat, kalau gagal, pura-pura ini semua drama teater." Pemilik barang muncul dari balik pohon. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri di depan pemuda pencuri, memeluk ayam di satu tangan dan kendi minyak di tangan lain, sambil menirukan suara ayam yang marah. "Kluk-kluk, roh malam datang. Kluk-kluk, jangan takut, Pak." Pemilik itu menatap mereka, bingung antara marah dan ingin tertawa. Abu Nawas menambahkan, "Tenang, Pak. Kami hanyalah seniman malam hari, sedang melakukan eksperimen seni gratis. Ayam-ayam ini, sedang latihan improvisasi teater." Pemuda pencuri nyaris jatuh tertawa. Ia menyadari bahwa Abu Nawas selalu bisa mengubah situasi paling menegangkan menjadi komedi. Pemilik barang itu menatap Abu Nawas dan akhirnya tersenyum, tidak bisa menahan diri. "Ah, kalian berdua memang gila. Tapi, lucu juga. Ambil saja beberapa ayam dan minyak, tapi jangan kembali dengan kostum itu." Abu Nawas mengangguk dramatis, memeluk ayam dan kendi minyak lebih erat. "Nak, lihat. Ini adalah kemenangan seni. Kita berhasil membawa barang, membuat pemilik bingung, dan semua orang tertawa, gratis." Pemuda pencuri tersenyum lega. Ia sadar bahwa malam ini, ia bukan hanya belajar mencuri, tetapi juga belajar kelicikan, improvisasi, dan bagaimana humor bisa mengubah situasi paling genting menjadi pengalaman menyenangkan. Abu Nawas, seperti biasanya, tidak berhenti. Ia berdiri di tengah jalan, menunjuk ke bulan, dan berkata dramatis, "Nak, ingat malam ini. Seni bukan hanya tentang mencuri. Seni adalah membuat orang terkejut, bingung, dan tertawa, sekaligus." Pemuda pencuri mengangguk. Ia mulai menikmati setiap momen bersama Abu Nawas, menyadari bahwa mencuri dengan Abu Nawas bukan sekadar mengambil barang, tapi sebuah petualangan yang lucu dan absurd. Malam itu, mereka pulang dengan tawa, hati ringan, dan beberapa ayam serta kendi minyak sebagai hasil seni mereka. Abu Nawas menatap bulan lagi, tersenyum licik, dan berbisik, "Nak, besok malam, kita akan menutup semua petualangan ini dengan pelajaran terbesar, bagaimana mengubah kesalahan menjadi tawa yang tak terlupakan." Pemuda pencuri hanya bisa tersenyum lebar, merasa bahwa setiap malam bersama Abu Nawas adalah pengalaman hidup yang unik, konyol, dan tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, Abu Nawas dan pemuda pencuri duduk di beranda rumah pemuda, mengamati bulan bulat yang memantulkan cahaya lembut ke halaman. Ayam-ayam yang mereka bawa berkeriapan di kandang, sementara kendi minyak disusun rapi di sudut. Udara malam terasa sejuk, tetapi penuh dengan tawa yang masih tersisa dari petualangan mereka sebelumnya. Pemuda pencuri menatap Abu Nawas, masih kagum dan sedikit bingung. "Pak, malam-malam ini,
Aku belajar banyak. Tapi aku juga hampir mati karena tertawa terus. Abu Nawas tertawa pelan. Suaranya bergema di halaman. Nak, itulah pelajaran pertama. Hidup itu terlalu singkat untuk selalu serius. Bahkan saat kita mencuri, kita bisa membuat dunia tertawa, termasuk kita sendiri. Pemuda itu mengangguk. Tapi Pak, apakah semua yang kita lakukan benar? Aku merasa kita seperti, pencuri, tapi juga seniman. Abu Nawas tersenyum licik. Itulah inti dari kehidupan. Nah, kadang, kita harus mengambil risiko, bermain dengan aturan, tapi tetap membawa tawa dan kebahagiaan. Kita mencuri ayam dan minyak, tapi kita memberi pengalaman, kita memberi humor, kita mengubah malam yang biasa menjadi cerita yang tak terlupakan. Mereka mulai menertawakan semua kekacauan yang terjadi. Anjing galak yang menari karena roti, pemilik barang yang bingung menatap kostum hantu ayam, dan tentu saja, bagaimana mereka hampir terjatuh berkali-kali saat membawa kendi minyak. Pemuda itu menyadari bahwa semua momen itu bukan hanya tentang barang, tetapi tentang kegilaan dan kebahagiaan yang tercipta dari improvisasi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berdiri, menepuk-nepuk kain putihnya, dan berkata dramatis, "Nak, lihatlah bulan. Ia bersinar untuk kita, menyaksikan kelicikan kita, tawa kita, dan tentu saja, keberanian kita. Besok, kau mungkin akan kembali menjadi pemuda biasa, tapi malam ini, kau adalah seniman. Seniman absurd yang membuat dunia sedikit lebih lucu." Pemuda pencuri tersenyum lebar. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya belajar mencuri, tetapi juga belajar tentang kreativitas, keberanian, dan bagaimana tawa bisa menjadi senjata paling ampuh menghadapi situasi sulit. Abu Nawas duduk kembali di samping pemuda itu, memeluk ayam dan kendi minyak dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Nak, ingat, dalam hidup, terkadang kita harus menjadi licik, terkadang konyol, dan terkadang hanya perlu tertawa. Karena tawa itu lebih berharga daripada semua ayam dan minyak di dunia." Mereka duduk di sana, menatap bintang, tertawa, dan merenungkan malam-malam penuh kegilaan yang baru saja mereka jalani. Pemuda pencuri merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa ia telah melalui petualangan yang tak akan pernah ia lupakan. Abu Nawas menutup malam dengan senyum licik dan satu kalimat terakhir. "Nah, besok kau mungkin kembali ke dunia biasa, tapi malam ini, kita telah membuat sejarah, atau setidaknya membuat ayam dan anjing tertawa sampai lelah." Pemuda itu ikut tertawa, dan malam itu pun berakhir dengan hangat, penuh tawa, kegilaan, dan pelajaran sederhana. Kadang hidup harus sedikit absurd untuk menjadi benar-benar berharga.